Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Pranesti, NIM 811418014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis saya pada mata kuliah Hukum Perikatan. Di sini saya akan menganalisis mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian dengan judul Perikatan antara pelaku pembangunan dan konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli dengan akta otentik. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi dari jurnal yang saya analisis. Seringkali PBJB dikaitkan dengan sistem pemasaran properti, pre-project selling, yang sering digunakan dalam bidang pemasaran properti. Secara luas dari pre-project selling ini adalah sistem penjualan sebelum proyek dibangun. Properti yang dijual tersebut masih berupa gambar atau konsep. Jual beli dengan sistem pre-project selling ini pada hakikatnya sama dengan perjanjian inden atau pemesanan. Jual beli dengan sistem pre-project selling ini pada dasarnya tentu menggunakan perjanjian atas dasar kata sepakat, sehingga tidak diikat lebih lanjut dengan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Keadaan yang demikian, maka keberadaannya hanya dapat dikatakan sebagai perjanjian pemesanan, yang mana sewaktu-waktu ada pihak yang merasa dirugikan dapat dituntut ganti rugi berdasarkan perjanjian pemesanan yang disepakati, kecuali bila diikat lebih lanjut dalam PPJB. Maka keberadaannya adalah sebagai perjanjian jual beli yang memang ditujukan untuk adanya peralihan hak milik, yang nantinya harus dibuat lagi suatu akta yang bernama Akta Jual Beli atau AJB. Yang kedua, mengenai dasar hukum. Untuk dasar hukum jurnal yang saya analisis, yang pertama ada pasal 1233 BW, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Pasal 1321 BW. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga yang saya akan bahas di sini yaitu isu hukum atau unsur perikatan atau jenis perikatan. Selanjutnya, mengenai isu hukum unsur perikatan atau jenis perikatan, di sini ada 4. Yang pertama mengenai hubungan hukum. Dalam kasus ini, terjadi hubungan hukum dalam suatu perikatan yang lahir karena perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen antara konsumen dan pelaku pembangunan. Akibat hukum yang timbul dari perikatan ini adalah menimbulkan kewajiban bagi pelaku pembangunan untuk menyerahkan objek perikatan, yaitu properti yang diperjanjikan atau dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen. Sedangkan hak bagi konsumen untuk menerima sesuai properti yang diperjanjikan tersebut. Properti yang dimaksud dalam kasus ini dikhususkan sebuah apartemen. Yang kedua, mengenai kekayaan. Dalam kasus ini, properti dalam bentuk apartemen yang dijanjikan atau tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli PPJB apartemen merupakan objek perikatan dalam hal jual beli yang merupakan benda tidak bergerak dan dapat dinilai dengan uang. Terpenuhinya unsur kekayaan ini dikarenakan pelaku pembangunan berhak menuntut harga jual kepada konsumen atas pemilikan objek perikatan berupa apartemen tersebut. Yang ketiga, mengenai subjek perikatan. Dalam kasus ini, subjek perikatan selaku kreditor
adalah konsumen yang berhak atas suatu prestasi berupa penyerahan serta penyelesaian apartemen yang dibeli sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB. Sedangkan selaku debitor adalah pelaku pembangunan yang berkewajiban memenuhi atas prestasi tersebut berupa penyelesaian serta penyerahan apartemen yang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB. Yang keempat, terkait prestasi. Dalam kasus ini tergolong dalam prestasi untuk memberikan sesuatu karena terjadinya perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen tersebut, pelaku pembangunan berkewajiban untuk memberikan sesuatu berupa penyelesaian dan penyerahan apartemen yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen kepada konsumen yang berhak atas suatu pemenuhan prestasi tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan dapat dibedakan berdasarkan berbagai ukuran-ukuran yang ditentukan oleh pihak-pihak atau menurut jenis yang harus dipenuhi atau menurut jumlah subjek yang terlihat dalam perikatan. Kasus ini termasuk jenis perikatan pokok atau prinsipal atau Hof-Darbintination karena perikatan yang terjalin dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada perikatan-perikatan lainnya. Kasus ini juga termasuk dalam perjanjian timbal balik karena perjanjian ini menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Konsumen selaku kreditor berkewajiban melakukan pembayaran atas apartemen yang dibeli dan pelaku pembangunan selaku debitor berkewajiban memenuhi prestasi dengan menyelesaikan dan menyerahkan apartemen yang dipesan sesuai dengan tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan mengenai isu hukum dalam jurnal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana lahirnya suatu perikatan antara pelaku pembangunan dan konsumen dari sebuah bangunan. Kedua, bagaimana eksistensi perjanjian pengikatan jual beli. Dari isu hukum jurnal tersebut dapat dianalisis yang pertama mengenai lahirnya suatu perikatan antara pelaku pembangunan dan konsumen dari sebuah bangunan. Perikatan yang lahir dari PPJB antara pelaku pembangunan dan konsumen disebut juga muasal perikatan. Dalam BW memang definisi mengenai perikatan tidak dicantumkan, melainkan justru diawali dengan pasal 1233 BW mengenai sumber perikatan, yaitu bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dalam buku 3 BW diatur mengenai tentang perikatan dan segala aspeknya. Berdasarkan sifat dari buku 3 BW, perikatan mengandung sifat terbuka, artinya bahwa dalam kurun waktu 1 hari saja, sudah barang tentu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu bahkan hampir tidak terhitung. Namun untuk suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kewajiban ganti rugi dan atau bentuk perikatan lainnya yang dilahirkan dari undang-undang sudah pasti jauh lebih sedikit. Jadi dapat diartikan bahwa subjek hukum satu dapat saling terikat dengan subjek hukum lain karena perjanjian yang sengaja dibuat dua belah pihak ataupun karena dipaksa oleh undang-undang. Analisis kedua yaitu mengenai eksistensi perjanjian pengikatan jual beli. PPJB atas suatu objek tanah yang dibuat di hadapan notaris adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku pembangunan sebagai calon penjual dan konsumen sebagai calon pembeli sebelum ditandatangani AJB. Perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang dalam hal ini khususnya adalah apartemen menjadi dokumen yang penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum atau hubungan kontraktual antara pengembang dan konsumen, di mana pengembang yang dimaksud di sini adalah pelaku pembangunan agar mengikatkan diri untuk menjual sebuah properti kepada konsumen, sedangkan konsumen membelinya dari pihak pembangunan dengan kewajiban membayar harga jual dalam bentuk aksuran uang muka dan sisanya diselesaikan dengan fasilitas kredit pemilikan sebuah properti. Meskipun PPJB seringkali diartikan sebagai sistem pemasaran properti pre-project selling, namun keduanya memiliki perbedaan.
Pada perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, para pihak diikat melalui suatu perjanjian yang bisa berbentuk akta notarial. Dengan begitu, maka telah ada barang dan telah ada prestasi yang lahir bagi pelaku pembangunan dan pihak konsumen. Sedangkan pada pre-project selling pada hakikatnya sama dengan perjanjian inden atau pemesanan. Jual beli dengan sistem pre-project selling ini pada dasarnya tentu menggunakan perjanjian atas dasar kata sepakat. Selama tidak diikat lebih lanjut dengan PPJB, maka keberadaannya akan tetap sebagai perjanjian pemesanan, dan perjanjian juga tetap lahir karena adanya kata sepakat yang memenuhi asas konsensual. Dengan demikian, berarti pihak yang merugikan dapat dituntut ganti rugi berdasarkan perjanjian pemesanan mereka. Dapat diketahui bahwa perikatan lahir dari perjanjian yang obligator. Artinya, PPJB dapat melahirkan perikatan dan apa yang tertera di dalamnya jelas mengikat para pihak dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam BW. Yang terakhir, saya akan menyimpulkan dari jurnal yang telah saya analisis. Dalam kasus ini terjadi hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku pembangunan. Akibat hukum yang timbul adalah menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan serta menyerahkan objek perikatan, yaitu apartemen yang dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen. Sedangkan hak bagi konsumen adalah untuk menerima dengan sesuai apartemen yang diperjanjikan. Apartemen yang dijanjikan atau tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen merupakan benda tidak bergerak dan dapat dinilai dengan uang dikarenakan pelaku usaha berhak menuntut harga jual kepada konsumen atas pemilikan objek perikatan berupa apartemen tersebut. Subjek perikatan selaku kreditor adalah konsumen yang berhak atas suatu prestasi berupa penyelesaian serta penyerahan apartemen yang dibeli sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen. Sedangkan selaku debitor adalah pelaku pembangunan yang berkewajiban memenuhi atas prestasi tersebut berupa penyelesaian dan penyerahan apartemen sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB apartemen. Kasus ini termasuk dalam jenis perikatan pokok karena perikatan yang terjalin dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada perikatan-perikatan lainnya. Kasus ini juga termasuk dalam perjanjian timbal balik karena perjanjian ini menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Baiklah, itu tadi hasil dari jurnal yang telah saya analisis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.